Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Kalau kita bicara sedikit, ini kan lagi seru cover. Mas udah baca belum berita yang paling viral sekarang? Belum. Saya sudah baca, tapi saya nggak baca beneran. Saya rasa itu belum. Hati-hati loh kalau mengcover, kena denda 500 juta atau penjara 3 tahun. Wah. Back chat, you burn all my energy. Back chat, criticizing all you see. Back chat, analyzing what I say. Back chat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Back chat, it's driving me insane. It's battle to the end, not your time to come again. Talk back, you've got me on the rack. Twisting every word I say, when me up and get you away. That change I have of making no romance. If I'm ever going to win, have to get the last word in. Oh yeah, see what you've done to me. Kayaknya pandemi ini membuat artis-artis lama turun gunung. Iya benar. Ya? Ada ini. Iya. Tadi saya tuh sama sekali nggak kepikiran Mas ngapain. Gua udah tahun segini, kan saya mulai berkarya tuh, mulai nyanyi tuh, mulai rekaman tuh tahun 76. Terakhir sama Mas Ireng sebelum meninggal 2019 ada saya. Oh ada ya? Ada. Terakhir. Mas Ireng meninggal tahun? 2000. Setelah itu 2020. Sorry. Iya benar. Masa sih? 2019. Kok 2000? Benar, Mas, saya masih nyanyi loh. Terus apa 2018 ya? Sorry kali ya. 2018 sorry, aduh salah. Nah itu Sebelumnya kayaknya tuh Ireng Maulana tuh meninggal kayaknya masih zamannya Ahok jadi gubernur kalau nggak salah. enggak Mas, Enggak ya? soalnya terakhir rekaman lagu aku itu pun udah lagu-lagu lama. Oh iya. Cycle ya, lagu lama. Dia meninggal ya. Jadi kayaknya udah ngapain lagi gua kayaknya udah nggak ada tempat lagi sebetulnya, terus terang aja buat kita ini udah TV pun udah nggak mau nengok lagi, udah jarang-jarang ya. Nah jadi membuat kita pandemi ini akhirnya ngapain ya, ini kebetulan anak-anakku udah gede-gede, keponakan ada, ini kena pandemi semua kan kita, ya udah kita bikin deh begini-begini Mas, mulai, tapi ternyata banyak sekali hambatannya, terutama dia, nanti kita bicarain lah tentang cover, tentang dan sebagainya. Karena sebagai musisi Mas ya, kalau aku cuma ngomong-ngomong nanya-nanya begini, kan nggak enak, karena aku penyanyi ya Mas ya, jadi harus ada nyanyinya, tapi ketika mau nyanyi lagu sendiri susah. Ya udah deh kita. Itu kita lagi atur lah ininya, lagi atur. Kebetulan saya lagi berhubungan, lagi ada kontak dengan Dirjen Haki, kita mau lagi atur gimana caranya supaya nggak terlalu rumit. Gitu. Iya. Karena memang sebelumnya memang terlalu mudah. Iya. Makanya sekarang juga dibuat supaya gimana caranya nggak terlalu rumit, terutama memang kan pengarang lagu itu kan nomor satu dia harus punya publishing. Iya. Nomor satu. Matt, sebelah situ nyalain pakai bawah Matt, biasa Matt kurang. Kalau nggak backlight nanti. Kalau Mas Dhani sendiri publishingnya siapa? Saya sendiri. Sekarang saya punya publishing sama Aquarius. Iya. Sekarang saya untuk lagu-lagu lama ya Mas ya? Untuk lagu-lagu yang dari tahun 92 sampai 2006. Iya. Itu saya sama Aquarius. Tapi aduh saya lupa pakai ini kopiah, ada kopiah nggak? Oh iya. Itu Matt. Kenapa Mas? Nggak apa-apa kan, seksi. Enggak, saya lebih ganteng kalau kopiah. Nah. Jadi kita mulai dari awal kan? Nggak apa-apa. Nggak usah. Jadi kita udah boleh belum nih? Udah direkam ya? Oh, jangan langsung. Ya udah, tadi saya mungkin Mas mulai mulai rekaman tuh mulai profesional kan di tahun 92 ketika ya. Kangen. Tapi sebelum-sebelumnya tuh yang saya ingin tahu ngebandnya tuh gimana gitu kan, di Surabaya ya Mas ya? Iya kan, saya kan mulainya awalnya tuh saya tuh penggemar band Indonesia itu mungkin Krakatau.
Iya. atau Karimata Iya. ya waktu itu ya. Sebelum ada slang waktu itu. Iya. Terus ketika ada slang keluar album tahun 90, akhirnya kita berubah haluan. Dari yang band yang main lagu fusion menjadi band yang main lagu rock. Sebenarnya bukan Haji Mumpung, karena awalnya memang saya sendiri dari kecil memang penggemar musik rock. Bahkan dari kelas 6 SD itu udah jadi penggemar penyanyi rock namanya Billy Idol. Waduh, saya juga nggak tahu. Ada itu. Padahal saya baca Mas tuh basicnya klasik loh, piano klasik ya. Kalau saya latihan lagu klasik cuma sebentar, paling setahun latihan klasik, itu pun nggak sampai bisa baca not saya. Mungkin karena bosen, akhirnya saya belajar sendiri semuanya. Iya, saya tahu Mas Dani kan pintar sekali, jadi apapun sendiri oke. Terus lanjut Mas. Jadi dari SMP kelas 1 saya belajar musik sendiri, udah belajar piano sendiri, belajar chord sendiri. Malah saya gitar diajarin ibu saya. Yang ngajarin gitar ibu saya. Saya dibeliin gitar sama ibu saya waktu saya SMP kelas 1, dibeliin gitar, saya belajar gitar. Ya dari situ mulai seneng musik. Iya, kebetulan waktu itu buku kayaknya gampang waktu itu ya, jadi buku chord dulu, lagu-lagu. Jadi belajar sendiri ya Mas ya, setelah. Jadi ibu saya dulu waktu saya masih SD, ibu saya itu langganan majalah. Dulu di Indonesia ada majalah namanya Top Chord. Oh. Jadi majalah. Aku tahu itu. Iya, tentang musik, banyak mengupas tentang musik ya Mas ya. Iya, aku juga lagi cari tuh majalah itu. Sekarang udah mana ada sekarang nyarinya? Kalaupun ada, dulu ada, cuman tidak se-precise Top Chord. Top Chord tuh memang saya nggak tahu waktu itu yang siapa ya, ini pembinanya majalah itu. Iya. Itu hampir chord-chordnya itu nggak pernah meleset. Sekarang memang ada. 10 tahun yang lalu juga ada buku-buku seperti itu, tapi menurut saya kurang tepat, tepat chordnya. Nggak seperti dulu ya. Itu lagu Top Chord itu majalah Top. Mama saya langganan majalah Top Chord. Mama saya yang langganan, tapi saya yang baca. Oh gitu. Saya yang belajar. Berarti musik itu turunan dari mana? Dari papa apa dari mama? Dari mama, juga dari papa. Wah, hebat ya. Saya juga nggak tahu ya. Papa saya bisa main piano. Berarti memang orang tuanya memang ada senang musik bisa main semua piano. ya. Papa saya bisa main Soalnya piano, mama saya bisa main piano. Gitu. Oh gitu. Aku terus kemudian. Oh kakak saya Dadang Esmanov tahu ya? Tahu dong. Iya. Tahu. Ya. Pernah ngarang lagu nggak? Kayaknya mungkin saya ada lah. Iya, ada salah satu lagu. Kalau di musika pasti ada. Iya pasti. Mas Dadang soalnya sering banget di situ di musika. Terus Mas kemudian bikin apa gitu sampai menjadi dewa? Ya. Sampai ada lagu itu. Setelah tahun 90 kan slang kan bikin album sukses. Iya. Nah terus saya tahun 91 lulus SMA. Bersama teman-teman di SMA, Ari Rasu kan teman SMA saya. Iya. Wawan drummer juga teman SMA saya. Erwin sama Andra teman SMP saya. Gitu. Oh gitu, jadi teman-teman semua. Jadi begitu lulus langsung kita bikin demo. Alhamdulillah jalannya semua lancar sampai keluar album tahun 92. Gitu. Jadi kita lulus SMA 91, 92 kita udah punya album. Waduh, hebat ya Mas ya. Sukses terus, Caller Edi. Terus pertanyaan saya ini kan, kalau orang Surabaya itu biasanya kan suami saya lahir di Surabaya juga. Itu senang baca-baca buku komik gitu ya. Itu kalau lihat ada namanya judulnya Dewa lagunya Mas tuh. Terus juga ada Pandawa 5. Itu kan cerita apa ya buku itu kan itu ya kalau nggak salah buku Mahabharata ya Mas. Ya sebenarnya saya sih ada Arjuna. Judul maksudnya sebenarnya saya ingin ini aja mengenalkan hal-hal itu kepada anak-anak pop gitu. Jadi kan anak-anak pop kan nggak banyak tahu soal itu kan. Dengan harapan
anak-anak pop juga tahulah soal Nusantara ini gitu. Cerita-cerita itu ya, yang makanya karena saya bikin lagu misalnya judulnya Roman Titisan. Iya. Ya supaya anak-anak pop saat itu tahu bahwa ada loh novel judulnya Roman Titisan. Zaman dulu gitu. terkenal sekali ya. Semua orang baca gitu. Terus cukup Siti Nurbaya, jadi anak-anak pop kan tahu bahwa ada salah satu kisah tentang Siti Nurbaya. Gitu. Intinya sih sebenarnya itu aja, ingin memperkenalkan. Terus kalau saya juga baca banyak tentang Mas Dhani juga kolaborasi atau nyanyi dengan metal itu yang dari Australia, grup itu. Kok bisa itu? Bagaimana caranya kok bisa itu? Enggak, kebetulan mereka lagi rekaman juga di sana. Mereka waktu aku mixing Dewa, mereka juga lagi rekaman, terus ngobrol-ngobrol. Aku ajak Indonesia, bikin produksi bareng, mereka senang, mereka belum pernah ke Indonesia juga gitu. Oh jadi sekalian gitu mereka seneng. Nah terus kalau misalnya lagu-lagu Queen itu gimana? Kok bisa? Izinnya GP Mas tuh? Kalau lagu Queen sebenarnya kebetulan waktu itu perusahaan rekaman saya kan EMI waktu itu. Jadi waktu saya keluar dari Aquarius, saya kan masuk EMI. Nah kebetulan publishing Queen yang di EMI juga. Jadi nggak terlalu sulit lah. Sulit ya. Nggak terlalu sulit. Bayar $2.000 kalau nggak salah waktu itu. $2.000? In advance ya, di depan dapat. Oh iya. Justru lebih gampang dapetin lagunya Queen daripada lagunya Iwan Fals. Iya, bener. Apalagi sekarang di peraturannya Mas macam-macam. Nah, terus juga saya baca juga Mas tahun 83 kalau nggak salah pernah di salah satu TV yang Logika Ahmad Dhani. Itu bikin Mas produksi sendiri apa terus kemudian dibeli oleh TV tersebut atau bagaimana? Itu seru juga loh Mas. Yang mana ya? Logika Ahmad Dhani ya kalau nggak salah ada kan tahun. Acara TV? Iya, kan tadi acara TV. Acara TV, iya. Kenapa? Di iNews. Enggak, itu Mas bikin sendiri kemudian dijual saya ke ditawarin. Saya ditawarin sama iNews. Kebetulan memang saya memang deket sama MNC kebetulan ya, banyak teman di MNC. Salah satu direktur CEO yang nomor satunya itu saya deket juga gitu ya. Jadi memang saya ada kerjasama dengan MNC Group. Iya, gitu ya. Satunya ya. Sampai sekarang masih ada Mas? Enggak. Kenapa berhenti? Padahal seru loh banyak yang nonton. Aku tuh nggak bisa jadi presenter. Ya sama, saya juga sebetulnya nggak bisa Mas. Punya bakat jadi presenter. Aku juga sebetulnya malu ini tapi kan belajar Mas Dhani. Nggak apa-apa kalau untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada generasi muda nggak apa-apa. Iya. Terus satu lagi apa ya? Aku mau tanya. Oh ya, Mas kan udah juga pernah kolaborasi dengan almarhum Chrisye, Agnes Monica, Reza bahkan Mas jadi produsernya ya. Lagi seru nih sekarang Reza. Iya. Kita off the record kali ya Mas ya. Aduh, hari gini juga ya udah, oke lah. Itu gimana Mas? Waktu itu kok bisa? Apakah Mas milih-milih gitu? Aku mau sama ini, aku masih nggak sama Rafiq Duri nggak mau gitu kan Mas ya? Waktu itu pengen aktualisasi diri aja kan, album 1, 2, 3 Dewa udah kita buat, terus pengen nyoba karena saya itu menggemari musik R&B gitu, karena di dalam jiwa saya kan juga ada jiwa jazznya gitu, di dalam R&B kan ada jazz. Nah, kebetulan saya itu pernah kenal Reza tuh bahkan di tahun 92 saya kenal Reza itu, tahu Reza itu karena saya sama Reza sama-sama masuk di kampus Universitas Pancasila tahun 92. Rumah saya tuh sekarang di Serengseng waktu itu. Dia nyanyi, aku denger dari jauh gitu. Terus akhirnya ketemu lagi di akhirnya ketemu lagi tahun 95. Tahun 95 ketemu, saya tawarin, dia belum ada nawarin, ya udah saya kebetulan masih nyisain waktu dari Dewa untuk bikin album waktu itu ya. Tapi kan bagus, album hebat, terkenal. Ya waktu itu emang saya ingin bikin musik yang tidak dengan Dewa gitu ya. R&B kan nggak Dewa banget. Nah, saya pengen bikin itu gitu. Terus apalagi ya ini, saya mau tanya apa? Kalau kita bicara sedikit, ini kan lagi seru cover. Mas udah baca belum? Berita yang paling viral sekarang. Belum. Saya sudah baca, tapi saya nggak baca beneran. Saya rasa itu belum. Hati-hati loh kalau mengcover, kena denda 500 juta atau penjara 3 tahun. Wah.